Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Adesia Pradiarti. Saya merupakan mahasiswi dari jurusan Matematika, Prodi S1 Pendidikan Matematika dengan NIM 180311612506. Nah, pada kali ini saya akan membuat media pembelajaran matematika berupa video pembelajaran matematika dengan materi induksi matematika sebagai tugas pada mata kuliah PMMS Aljabar dan Logika. Berbicara tentang pembuktian matematika, ada beberapa cara untuk pembuktian matematika. Yang pertama ada pembuktian secara langsung, yang kedua ada pembuktian secara tidak langsung, yang ketiga ada pembuktian menggunakan kontradiksi, dan yang keempat ada pembuktian menggunakan induksi matematika. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini adalah pembuktian menggunakan induksi matematika. Nah, berbicara mengenai induksi matematika, apa sih induksi matematika itu? Induksi matematika merupakan suatu metode yang digunakan untuk membuktikan suatu pernyataan matematika. Nah, terutama yang berhubungan dengan bilangan asli. Perlu diingat bahwa induksi matematika di sini digunakan untuk membuktikan suatu pernyataan matematika, bukan untuk mencari atau menemukan suatu formula atau rumus baru. Induksi matematika di sini merupakan suatu langkah pembuktian yang baku dalam matematika. Nah, melalui induksi matematika, kita dapat mengurangi langkah pembuktian yang sangat rumit untuk membuktikan suatu pernyataan matematika hanya dengan beberapa langkah saja yang diperingkas dengan mudah. Sebelum membahas prinsip induksi matematika, maka kita akan membahas dulu apa sih efek domino itu? Perhatikan ilustrasi berikut ini. Pada efek domino, jika papan pertama jatuh, maka papan kedua juga akan jatuh. Jika papan kedua jatuh, maka papan ketiga juga akan jatuh. Sehingga dapat dinyatakan bahwa jika papan pertama jatuh, maka papan ke-10, papan ke-20 juga akan jatuh. Hal ini berlangsung terus-menerus hingga papan domino yang terakhir. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, pada gambar A, kita melihat sebaris domino yang disusun rapi dengan jarak berdekatan kurang dari tinggi domino. Jika kita merebahkan domino K, maka kita juga akan merebahkan domino K plus 1. Nah, pada bagian B, tentunya kita juga akan berpikir bahwa jika kita merebahkan domino K plus 1, maka kita juga akan merebahkan domino K plus 2 dan seterusnya. Sedangkan pada bagian C menggambarkan bahwa dorongan terhadap domino pertama dianalogikan sebagai sebagai himpunan dari S. Selanjutnya, jika K merupakan anggota dari himpunan S, maka K plus 1 juga merupakan anggota dari himpunan S. Nah, itu yang disebut sebagai efek domino. Setelah mempelajari tentang efek domino, maka kita harus menggiringnya ke prinsip induksi matematika. Misalkan, Pn adalah suatu pernyataan pada bilangan asli, maka Pn adalah benar jika memenuhi dua langkah berikut. Yang pertama, pada langkah awal atau basic step. Kita harus membuktikan bahwa P1 adalah benar. Kita harus membuktikan bahwa nilai dari P1 adalah benar. Langkah yang kedua adalah langkah induksi. Jika PK adalah benar, maka kita harus membuktikan bahwa PK plus 1 adalah benar untuk setiap K anggota bilangan asli. Untuk memperjelas prinsip induksi matematika, maka perhatikan contoh berikut ini. Pada contoh berikut, tunjukkan apakah pernyataan berikut adalah benar. 3 plus 7 plus 11 dan seterusnya plus 4n-1 sama dengan 2n kuadrat plus n. Kita bisa menyelesaikan contoh tersebut menggunakan induksi matematika. Yang pertama, kita misalkan dulu Pn adalah 3 plus 7 plus 11 dan seterusnya adalah 2n kuadrat plus n.
Sesuai dengan prinsip induksi matematika, pada langkah awal kita harus membuktikan bahwa nilai dari Pn sama dengan 1 adalah benar. Maka setiap ada n kita ganti dengan angka 1. Pada ruas kiri, 4 dikalikan 1 min 1 sama dengan 3. Sedangkan pada ruas kanan, 2 dikalikan 1 kuadrat ditambah 1 sama dengan 3. Karena ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka pernyataan P1 bernilai benar. Maka kita telah menyelesaikan langkah awal. Nah, selanjutnya adalah langkah induksi, di mana kita harus mengasumsikan bahwa PK adalah benar, di mana N sama dengan K. PK sama dengan 3 plus 7 plus 11 plus dan seterusnya, plus 4K min 1 sama dengan 2K kuadrat plus K, di mana kita harus membuktikan bahwa PK plus 1 adalah benar. Sekarang kita akan membuktikan bahwa PK plus 1 adalah benar. Maka kita ubah N menjadi K plus 1. Setiap ada N diganti ke K plus 1. Perhatikan rumus yang telah ada pada gambar tersebut. Perhatikan bagian yang bercetak tebal. Di sana terdapat 3 plus 7 plus 11 plus dan seterusnya plus 4K min 1 sama dengan PK, di mana PK sama dengan 2K kuadrat plus K. Setelah itu kita operasikan 2K kuadrat plus K plus 4K plus 4 min 1 dan seterusnya. Didapatkan 2K kuadrat plus 5K plus 3 sama dengan 2K plus 1 kuadrat plus K plus 1. Kita harus mengoperasikan rumus yang ada di ruas kiri sehingga sama dengan yang ada di ruas kanan, di mana pada rumus di ruas kanan terdapat K plus 1, sehingga kita harus memodifikasi rumus yang ada di ruas kiri sehingga terdapat K plus 1. Didapatkan 2K kuadrat plus 4K plus 2 plus K plus 1. Di mana 2K kuadrat plus 4K plus 2 sama dengan 2K plus 1 kuadrat, sehingga didapatkan ruas kiri sama dengan ruas kanan, sehingga rumus tersebut atau pernyataan tersebut bernilai benar, karena telah memenuhi langkah awal dan langkah induksi. Selanjutnya, bagaimana sih cara untuk menunjukkan suatu pernyataan itu bernilai salah? Nah, untuk menunjukkan suatu pernyataan bernilai salah, maka kita hanya harus menunjukkan satu contoh saja yang menunjukkan bahwa rumus tersebut tidak berlaku. Karena jika PN benar, maka PN harus berlaku untuk semua K anggota bilangan asli. Jika ada satu saja bilangan yang tidak memenuhi rumus tersebut, maka rumus tersebut tidak berlaku atau PN bernilai salah. Perhatikan contoh berikut ini. Bagaimana sih cara untuk membuktikan bahwa suatu pernyataan bernilai salah? Untuk menunjukkan suatu pernyataan bernilai salah, maka kita harus menunjukkan hanya satu contoh saja yang menunjukkan bahwa rumus tersebut tidak berlaku. Contoh, 2 plus 4 plus 6 plus dan seterusnya plus 2N sama dengan 2N min 1 plus 2. Kita coba pada nilai P1. Pada nilai P1 sama dengan 2 dikalikan 1 sama dengan 2. Selanjutnya, pada ruas kanan, 2 dikalikan 1 min 1 plus 2 sama dengan 2. Maka, ruas kiri sama dengan ruas kanan. Pernyataan pada P1 bernilai benar. Kita coba lagi pada P2. Pada P2, 2 dikalikan 2 sama dengan 4. Selanjutnya, pada ruas kanan, 2 dikalikan 2 min 1 plus 2 sama dengan 6. Sehingga ruas kiri tidak sama dengan ruas kanan. Maka dengan contoh tersebut, pada nilai P2 tidak berlaku, kita sudah membuktikan bahwa suatu pernyataan bernilai salah. Pernyataan tersebut terbukti salah karena nilai P2 tidak memenuhi pernyataan tersebut.
Nah, sekian materi induksi matematika pada hari ini. Jangan lupa kerjakan LKPD yang telah disediakan dan jangan lupa kerjakan tugas yang telah diberikan pada LTPD. Jangan lupa untuk tetap semangat untuk belajar dan salam matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.